Artinya seberapa takutnya orang kepada Umar, tapi dia tidak semena-mena serta-merta mengambil keputusan sendiri ya. Betul. Berarti dia demokratis betul. Betul. Ya, meskipun dia diketahui setan pun takut sama dia ya. Betul. Apa? Yang pertama karena waktu itu Amir Mukminin mendapatkan surat dari stafnya bahwasanya dia melihat ada kekosongan tanggal kalender, sehingga waktu itu bagaimana ini bisa kita bisa menyikapi hal ini, kenapa kosong tanggalnya. Sebetulnya Muharram ini sudah ada sebelum Islam, maksud saya sebelum Rasulullah sudah ada memang, karena inna iddat asyhurilllah 10 syahran, itu ada 12 bulan sebagaimana dalam surat Taubah itu dijelaskan. Sesungguhnya sejak diciptakannya langit dan bumi ini itu ada ditetapkan 12 bulan dalam pergeseran waktu itu. Open the case, insyaallah madece sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farid Milenial di channel kami ini terhits terkece Debur Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bulan Muharram ya. Bukan bulan sabit atau bulan purnama, tapi kita akan membahas bulan Muharram. Di hadapan saya ada dua sahabat-sahabat KPK, komunitas pendakwah keren. Yang satu dari Maros, yang satu dari tadi dari Bandung ya. Mungkin perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Safarudi yang dari Baru. Itu aja mungkin. Iya dari dari Baru dari tadi. Dari tadi. Iya. Beliau ini Safarudin Al-Aksi 2013 Indosiar ya. Iya. Alhamdulillah. Dan ada adinda saya Ustaz Fahrul Razi. Mungkin perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Razi, KPK Maros. Ya, KPK Maros. Jadi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi komunitas pendakwah keren. Jadi insya Allah kita memang mengupayakan dakwah dan doa. Istiqomah dalam dakwah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pertanyaan sekali ini ya berkaitan tentang bulan Muharram lah. Karena di bulan Muharram ini tentu banyak sekali orang yang mulai tidak mau keluar rumah, sampai lockdown, betul-betul lockdown, stay home, sampai tidak mau keluar rumah, dia beli kandang pribadi dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau bahas dulu kali ini sejarahnya. Kan begini ya, kita ini kalender ada dua. Ada kalender dari Masehi, ada kalender dari Hijriah. Nah ini sejarahnya. Mungkin awalnya dulu saya akan bertanya kepada Ustaz Safarudin Al-Aksi ya, tentang awal mula kenapa sehingga tahun Hijriah ini ditetapkan. Menurut antum apa yang melandasi awal mula ini? Ya, jadi begini Ustaz, ketika kita berbicara tentang sejarah bulan Muharram, maka kita akan kembali kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah, tepatnya pada tahun 622 Hijriah. Dan ini adalah merupakan titik awal penanggalan Hijriah. Ya. Sehingga menurut Ustadz Saya Ahmad menurut saya. Ya, Ahmad Sarkazi dalam bukunya, yaitu beliau menjelaskan bahwa penanggalan kalender Hijriah itu adalah tidak lepas daripada adanya ijtihad politik ya. Pada saat itu ya. Ya, adanya ijtihad politik ya. Tapi yang di sini adalah ijtihad politiknya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan pada saat itu. Ya. Nah, sehingga adanya di dalam kitab, terutama pendapat daripada Imam Ibnu Hajar
Asqalani. Ya, beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Umar bin Khattab kurang lebih sudah 2,5 tahun menjabat sebagai khalifah. Ya. Ya, tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah. Ternyata ada surat yang masuk, ya. Ada seorang gubernurnya Khalifah Umar pada saat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dia mengirim mengadu kepada mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa kita ini adalah selalu ada surat tapi tidak ada penanggalannya. Tahunnya. Sehingga disitulah awal mula Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab memanggil semua stafnya. Oh, memanggil dulu ya, bukan menetapkan. Bukan menetapkan, tapi dia memanggil stafnya semua untuk musyawarah musyawarah untuk menetapkan penanggalan Hijriah itu sendiri. Nah, ini yang bisa dipetik ya. Artinya seberapa takutnya orang kepada Umar, tapi dia tidak semena-mena serta-merta mengambil keputusan sendiri ya. Betul. Berarti dia demokratis betul. Betul. Ya. Betul. Ya, meskipun dia diketahui setan pun takut sama dia ya. Betul. Apalagi kita. Ya. Sampai ketika mau hijrahnya dia mengatakan, kalau ada yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, besok saya mau hijrah. Iya. Nah, siapa yang mau besok begitu, silakan halangi saya di tengah jalan. Nah, sampai dia berkata seperti demikian. Nah, tapi dalam mengambil keputusan ternyata musyawarah juga ya. Ya, itulah sifatnya daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah walaupun dia ditakuti, disegani ya. Bukan ditakuti ya, tapi mereka disegani, beliau disegani. Tapi ketika ingin mengeluarkan pendapat, ingin mengambil satu keputusan, tetap dia mengumpulkan semua stafnya, musyawarah bersama stafnya untuk mengambil keputusan. Kabinet. Ya. Seperti dengan pada saat sekarang ini ya, menteri-menterinya. Jadi 622 Hijriah. Ya, itu adalah awal 22 Masehi ya. 622 Masehi. Bukan 622 Masehi ya. Pada tahun 622 Masehi itu disitulah awal mulanya pada saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tercatatlah di situ. Tahun awal mula penanggalan daripada penentuan ya Ustaz ya. Tapi nanti di tahun 17 Hijriah itu baru diambil keputusan. Ya. Keputusannya itu tentu kita harus juga melihat hilal. Kebetulan pimpinan kami itu Nurul Hilal ya. bukan gitu ya. Mohon maaf bercanda saja. Ya, atau mungkin dari itu tadi kesimpulannya bahwa 622 Masehi awal mula diambil tahun pertama ya. Terhitunglah tahun pertama di awal mula hijrahnya baginda Rasulullah sesuai dengan ungkapan dari Muhammad Zarkazi, di mana pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat perintah, tak tahu tahun berapa ini surat perintah, tahun kemarin atau tahun sekarang. Makanya dengan cara itulah awal mula sehingga ditetapkan mencari tahu bagaimana sejarahnya. Atau mungkin dari Ustaz Farul Razi bisa menyampaikan sedikit tentang awal mula sejarah tahun hijrah ini sehingga Muharram ini ya. Nanti kita akan jelaskan itu tentang Muharram. Kenapa sehingga jadikan Muharram ini sebagai bulan yang keramat sampai ada namanya film horor namanya Suro. Itu surah itu paling horor ya. Baik, terima kasih Kanda Ustaz. Adapun mengenai Muharram ini, Al-Muharram adalah bulan yang ditetapkan sebagai bulan pertama di tahun Hijriyah. Sebetulnya ada tiga yang menyemangati itu. Yang pertama karena waktu itu Amirul Mukminin mendapatkan surat dari stafnya
bahwasanya dia melihat ada kekosongan tanggal, kalender, sehingga waktu itu bagaimana ini bisa kita bisa menyikapi hal ini, kenapa kosong tanggalnya. Jadi disitulah seperti yang telah diungkapkan tadi oleh Ustaz Safaruddin, bahwa disitulah mulai ditanggalkan, ditetapkan penanggalannya untuk tahun Hijriyah. Dan yang kedua, ketika itu kebetulan memang Rasulullah punya semangat hijrah itu sejak bulan Muharram. Sebetulnya Muharram ini sudah ada sebelum Islam, maksud saya sebelum Rasulullah. Sudah ada memang itu, karena inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran, itu ada 12 bulan sebagaimana dalam surat Taubah itu dijelaskan. Sungguhnya sejak diciptakannya langit dan bumi ini itu ada ditetapkan 12 bulan dalam pergeseran waktu itu. Pergeseran waktu dalam di kehidupan di dunia ini. Yang kedua itu adalah ketika Rasulullah memang punya semangat hijrah ketika bulan Muharram itu. Kemudian di bulan setelahnya baru Rasulullah berangkat dari Makkah ke Madinah. Dan yang ketiga, karena memang semangat seperti hidup di hari yang baru, selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab lebih semangat mengatakan, inilah tahun baru kita, tahun baru Hijriyah, itulah bulan Al-Muharram. Kemudian setelah itu, sebetulnya di dalam bulan Muharram ini kita mendapatkan semangat itu apa? Semangat hijrah. Semangat hijrah itu ada 3 hal yang sebetulnya harus kita tanamkan. 3 hal ini yang selalu kita sampaikan ya, Ustaz Safaruddin, begitu ya Ustaz Farid, ketika di bulan Muharram, bulan baru Hijriah. Ini yang kita ajak umat untuk senantiasa semangatnya, motivasinya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa itu motivasinya? Ada 3 hal. Yang pertama itu bahwa Rasulullah ketika berhijrah, yang pertama kali dipikirkan untuk dibangun bukan rumah pribadi, bukan juga rumah kos, tapi Rasulullah memikirkan yang pertama kali membangun yang namanya masjid sebagai sentral pertemuan. Jadi itu pertama kali dibangun Rasulullah adalah masjid. Padahal banyak yang tawari, Rasulullah mau ke mana? Ada rumahku luas. Rasulullah, saya punya kamar di rumah, bisa kita tempati dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengatakan, biarlah unta saya ini yang berjalan menentukan di mana dia singgah, disitulah saya akan tempati. Disitulah yang saya akan tempati. Dan Rasulullah mengatakan, di sini tempat tinggal unta ini singgah di sini, berarti kita akan membangun tempat ibadah di sini. Itulah masjid apa namanya? Masjid Quba. Masjid Quba, ya. Yang mana kita sebelum Masjid Nabawi ya. Sebelum Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama kali sejarahnya masuk ke dalam kota Madinah. Itu semangat yang pertama bulan Hijriah. Kemudian yang kedua adalah semangatnya adalah masjid itu tempat kita membangun manusia. Manusia-manusia hebat itu lahir dari masjid. Manusia-manusia yang akhlakul karimahnya tinggi itu dari masjid. Kenapa? Karena disitulah mereka sholat, disitulah umat Islam itu sholat, menunaikan juga ibadah-ibadah yang banyak, seperti mungkin seperti kita di Sulawesi Selatan atau di daerah lainnya, bahkan berbuka puasanya pun ramai-ramai di masjid. Menandakan itu adalah semangat ibadahnya luar biasa. Dan juga bahkan belajarnya kita ini banyak di masjid. Ulama-ulama kita lahir itu kebanyakan dari masjid. Bukan cuma ulama-ulama, pejabat-pejabat pun banyak yang senantiasa berzikir, belajar kepada ulama di tempat-tempat pengajian di masjid. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata Bapak Optik
pertama kali dunia itu orang Islam. Ya. Bapak optik pertama kali dunia itu Ibnu Al-Haytham. Ya. Ibnu Di Al-Haytham penjara karena Iya. tidak bisa membangun bangunan Iya. yang diperintahkan oleh raja. Dia di penjara, akhirnya dia melihat cahaya, seperti Iya. cahaya yang masuk ke dalam tahanan tempat sel itu. Di situ dia berpikir tentang Optik. kamera, ya, Iya. optik, ya. Makanya kamera kita ini Iya. cicik, ya itu semua. Itu adalah beliau ya. Hitam, Asal ya. mulanya daripada Ibnu Haytham. Jadi waktu itu dia masih di masjid, masih belajar di Al-Azhar. Al-Azhar Ya. Kairo Mesir. Waktu itu dia mungkin karena pengalaman itu dia membuat yang namanya kamar Kumra. kecil yang gelap. Dia sebutlah namanya kumro, Kamera. al-kumro. Ya, al-kumro itulah dilubangi sedikit selubang jarum, apa yang ada di luar tergambar di dalam biasanya itu, tapi terbalik. Terbalik, ya. Mobilnya misalkan di luar mobil terbalik. Itu disebut dengan kumro, dan itu karena kesesuaian zaman saat ini terjadi perubahan-perubahan sehingga semakin canggih. Al-Khumra ini bukan lagi sebuah kamar kecil yang hitam, tapi melengket di HP-HP kita semua. Bahkan ini yang kita pakai merekam namanya Al-Khumra, kamera. Orang Penumbra ya, kamera. Iya. penumbra ya. Itu jauh sampai ke situ Iya. pembahasannya ya. Kita ini terlalu lewat nanti. Nanti Tapi pembahasan dari Ustaz, ini begini, ya, Ustaz. hijrah, soal hijrah. Tapi yang jadi masalah pada saat sekarang ini, Ustaz, terkadang ketika kita temukan pimpinan ya, Iya. terkadang itu dia tidak menerima usulan. Ya. Ya. Ketika kita melakukan diskusi atau musyawarah, terkadang suatu pemerintahan atau seseorang alena pamer banget. Tapi ternyata pada saat itu, Ustaz, pada saat Sayyidina Umar ini Ya. memanggil semua stafnya untuk diusulkan penanggalan tahun baru Hijriah, maka di situ, Ustaz, timbul perpecahan, timbul masalah. Ya. Karena dari beberapa staf, pertama ada yang mengusulkan bahwa penanggalan Hijriah itu diambil daripada kelahiran Nabi, yaitu tahun gajah. Iya. Ya, tahun gajah. Kemudian ada juga yang mengusulkan bahwa penanggalan Hijriah itu diambil daripada wafatnya Kematian. Rasulullah. Oh iya. Ya, tapi ini ditolak karena kenapa? Karena di dalam itu banyak kesedihan. Ya. Ya, kemudian ada juga yang mengusulkan bahwa penanggalan Hijriah ini diambil daripada adanya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Ya. Nah, akan tetapi Sayyidina Umar yaitu menerima usulan daripada Sayyidina Utsman dan Ali. Ya. Yaitu adalah diambil tadi yaitu penanggalan Hijriah itu diambil daripada hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah dengan kota Madinah. Ke Madinah. Ke Madinah. Jadi disitulah penanggalan ini. Jadi seorang pemimpin ketika mengadakan rapat atau pertemuan ya haruslah pintar-pintar juga menerima dulu Ya. saran-saran, jangan langsung memponis harus AA. Ya, lain atau apa toh enggak? Iya. Ya. Maunya Maunya Bapak harus bos, maunya. ya. Iya. Itu. Jadi ini sebuah momen terpenting bahwa keputusan diambil dengan cara musyawarah itu paling baik. Iya. Ya, itu tidak semerta-merta langsung putuskan sesuatu tanpa memusyawarahkan. Tapi kita ini ada DPR yang mengambil musyawarah dulu untuk memutuskan perundang-undangan. Ya. Tapi dengan catatan yang terbanyak suaranya, bukan yang terkecil. Ya, kalau suara terbanyak bahwa undang-undang ini harus dihapus, undang-undang ini harus ditambah, ya itulah yang terjadi. Jadi makanya perkuat juga DPR kita. Selanjutnya itu ya sejarahnya. Ya. Tapi kenapa sehingga landasan dia mengambil di hari di tanggal 1 Hijriah ini? Apa makna dari Hijriah sebenarnya? Kalau hijrah ya satu Muharram ya. Karena kita mengambil karena ini pada saat sekarang ini juga kita lupakan, yaitu mungkin bulan-bulan Masehi Ya. rata-rata orang hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya di luar kepala. Ya. Tapi kalau kita tentang penanggalan Hijriah, ya bulan Hijriah masih banyak yang tidak hafal. Ya. Muharram, Safar sendiri. Safar. Rabiul Awal, Rabiul Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Syawal, Dzulqa'dah, Dan Dzulhijjah. Zulhijjah. Ya. Itu.
Jadi di sini juga Ustadz yang kita harus perhatikan. Tapi sekarang ini tanggal berapa? Ini kita sudah masuk di 8 Muharram ya. Oh iya. 8 Muharram. Besok puasa hari Rabu. Hari Rabu. Ini 7. Oh, 7. 7 ya. Sebentar ini maghrib berarti 8 Muharram untuk besok ya. Jadi begini Ustaz, yang mana kita kata juga di dalam ini ada bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu adalah ditetapkan sebagai bulan yang pertama dalam penanggalan Hijriah. Tahun Hijriah. Karena ini adalah bulan yang mulia. Salah satu bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia Ya. di antara 12 bulan. Di antara 12 bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Ya. Ya, karena yang mulia itu adalah di antaranya adalah apa namanya ini? Zulkaidah, Zulhajj, Rajab, kemudian Muharram. Syakban, Ramadan, Rajab, Syakban, Ramadan, Muharram, bukan? Zulkaidah, Zulhijjah, sama Al-Muharram. Al-Muharram dengan Rajab. Ya, itu Rajab. 4. Ya. Kenapa di bulan Muharram ini? Karena banyaknya memang kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, Ustaz. Itu nanti yang mau dibahas Ya. masalah kejadian-kejadian. Sampai katanya ada orang yang jatuh dari motor, terlempar 2 km, hancur kepala, rusak gigi, tambah pesek hidungnya, bengkok kaki. Itu cerita orang dulu. Cerita orang dulu. Iya. Tapi saya tidak pernah dapatkan referensinya itu, Ustaz. Ya memang bahwa kita harus juga mengambil referensi yang jelas, bukan Ya. hoax. Tapi memang sekarang tak balik di dunia ini banyak sekali yang hoax sekarang. Memang jelas sabda Rasulullah, sayati ala nasi sanawatun khadda'at, akan tiba pada suatu masa di mana umatku akan menemukan tahun-tahun yang penuh dengan hoax.